Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratih Kurnia Dewi, NIM 18133000336, kelas 4 PGSD A3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. Di sini saya akan membuat salah satu tugas mata kuliah manajemen kelas, dosen pengampu Bapak Nur Rahman MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang model-model pengelolaan kelas. Kajian teori pada materi ini yaitu yang pertama, model pengelolaan kelas, yang kedua, formasi ruang kelas, yang ketiga, peran guru dalam implementasi model pengelolaan kelas, yang keempat, kendala guru dalam implementasi model pengelolaan kelas, yang kelima yaitu upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala tersebut. A. Model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa lebih efektif dalam mengikuti pelajaran. Macam-macam model pengelolaan kelas antara lain penataan ruang kelas, gaya penataan, prinsip penataan kelas, dan manajemen kelas. B. Formasi ruang kelas. Macam-macam formasi ruang kelas antara lain sebagai berikut. Formasi ruang kelas yang pertama yaitu formasi letter U. Formasi ini dibentuk dengan menyusun kursi dan meja siswa dengan membentuk huruf U. Seperti pada gambar di samping, tujuannya agar peserta didik dapat melihat guru atau media visual dengan mudah dan mereka saling berhadapan langsung dengan yang lain. Yang kedua yaitu formasi meja konferensi. Mengurangi pentingnya pengajar dan menambahkan pentingnya peserta didik, seperti pada gambar di samping itu. Yang ketiga yaitu formasi lingkaran. Para peserta didik hanya duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja, tanpa kursi untuk interaksi berhadapan secara langsung. Seperti pada gambar di samping itu, yaitu siswa duduk melingkar dan guru di tengah-tengah siswa. Yang keempat yaitu formasi tradisional. Guru membagi tempat duduk siswa menjadi 4 baris dan satu baris terdiri dari 4 meja dan 8 kursi dengan posisi duduk menghadap ke depan. Seperti pada contoh gambar di samping itu, guru berada di depan dan semua siswa menghadap ke depan semua. Yang kelima yaitu formasi meja pertemuan. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan siswa duduk sesuai dengan kelompok yang ditentukan guru, seperti pada contoh gambar di samping itu. Yang keenam yaitu formasi auditorium. Lingkungan ini sangat terbatas untuk belajar aktif. Guru membuat bentuk pembelajaran auditorium untuk membentuk hubungan yang lebih erat, sehingga memudahkan siswa untuk melihat guru, seperti pada contoh gambar di samping itu. Yang ketujuh yaitu formasi pengelompokan terpisah. Guru meletakkan meja dan kursi dalam kelompok kecil, kemudian siswa dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim atau kelompok, seperti pada gambar di samping. Formasi tempat kerja dapat dilakukan dalam lingkungan tipe laboratorium. Siswa duduk pada satu tempat untuk mengerjakan tugas setelah didemonstrasikan, seperti pada gambar di samping itu. Yang kesembilan yaitu formasi chevron. Mengurangi jarak di antara siswa dengan guru sehingga mereka mempunyai pandangan terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran. Dilihat seperti pada gambar di samping itu. Kemudian C. Peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas, yaitu guru harus mengimplementasikan pengelolaan kelas melalui tahap perencanaan,
kemudian menguasai materi, kemudian proses pembelajaran, dan guru harus melakukan evaluasi. D. Kendala guru dalam mengimplementasikan model pengelolaan kelas. Saat guru membagi kelompok, ada siswa yang tidak mau dalam satu kelompok. Ada siswa yang sulit diatur, di mana guru meminta untuk duduk berpindah tempat, dan sulit mengkoordinasikan atau mengkondisikan siswa saat mengubah formasi tempat duduk. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: yang pertama, guru tidak memaksakan formasi kelompok yang telah dibuat jika siswa merasa tidak nyaman. Yang kedua, siswa yang sulit diatur sebaiknya ditegur dan ikut melibatkan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru lebih banyak bergerak dan tidak berharap agar siswa dapat menggeser kursi dan mejanya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.